Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Syahadat, mahasiswa PTG Universitas Negeri Padang. Tahun 2023 akan melaksanakan aksi TPL 2 pada fase E di satu teknik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini silakan dibuat tulis untuk siap semuanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masih ada sampah silakan dibuang ke sampah. Bagaimana kabarnya sehat? Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Tidak ada yang sakit. Mudah-mudahan kesehatan tadi bersyukur kita terhadap kesehatan ini, yaitu bisa mengikuti proses upaya dengan efektif. Nah, sebelumnya kita ingatkan Bapak Cik untuk kehadiran Anda. Nesa, Zaitun, Nisa. Di pagi hari ini Anda sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin untuk menguji sejauh mana konsentrasi Anda dalam mengikuti proses pembelajaran. Lakukan ekspektasi. Silakan beri semuanya. Ini untuk menguji konsentrasi Anda di pagi hari ini, Anda perhatikan Bapak. Kerjakan apa yang Bapak lakukan. Lakukan apa yang Bapak kerjakan. Paham? Paham? Sekarang kita mulai. Pegang mata. Alhamdulillah hanya 2 orang yang kurang konsentrasi, mungkin kena dari luar ya. Sekarang kita mulai lagi. Ya, pegang mata. Lagi siapa? Bapak perintahnya mata, tapi yang Bapak kerjakan apa? Pegang. Paham kan? Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk kepada materi yang sekarang, siapa yang masuk dengan materi? Ya, Anda silakan. Hakikat dan kewajiban. Ya, hakikat hak dan kewajiban. Bagus. Pengertian dari hak itu. Silakan Anda. Namanya? Syahadatul Azmi. Ya, Syahadatul Azmi, silakan. Hak adalah sesuatu yang kita terima setelah melakukan kewajiban. Contohnya seperti mendapatkan ilmu di sekolah. Iya, bagus sekali. Itu di lingkungan, contoh di lingkungan sekolah. Nah, sekarang siapa yang bisa mencontohkan di lingkungan keluarga? Haknya, kewajibannya. Iya, lingkungan keluarga. Silakan. Iya, bagus. Itu mendapatkan kasih sayang. Ada yang lain? Jadi sekarang kita akan membahas tentang materi hak dan kewajiban warga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu materi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang mohon perhatiannya. Ini tujuan dari pembelajaran kita. Silakan Anda yang di belakang tolong dibaca dengan suara yang lantang. Ya, silakan Anda.
Jadi diharapkan mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengar anak semuanya. Nah, kita sekarang menggunakan model pembelajaran yaitu problem basic learning, dalam artian yaitu berangkat dari adanya masalah kita melihat mengkaji teori dan kita lihat apa permasalahan yang ada dan kita kaitkan, kita analisis nanti yang terjadi di lapangan tadi dengan teori yang kita pelajari. Di sini materi ini nanti akan Bapak bagikan kepada Anda dan lengkap dengan LKPD-nya nanti akan kita bagi ke kelompok. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa Anda lihat hakikat hak dan kewajiban warga negara. Berbeda dengan hak warga negara dengan hak secara sederhana atau hak asasi manusia seperti yang Anda lihat di depan, itu hak negara itu merupakan secara hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukan sebagai warga negara. Jadi sebagai warga negara kita memiliki hak. Kita ada warga negara, ada penduduk. Kalau penduduk tidak mendapat, hanya sebagai penduduk, maka tidak mendapatkan hak sebagai warga negara seperti orang asing yang hanya bertempat tinggal atau sebagai statusnya penduduk, tidak sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Kita lihat itu ada hak warga negara. Hak warga negara ini diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mulai dari awal ini pasal 26, nah sampai terakhir pasal 34. Nah, di dalam ini nanti Anda pahami dalam materi, dalam berdiskusi, dan kita nanti menganalisis mengenai video. Nah, yang pertama Anda lihat itu hak atas warga negara itu berada dalam pasal 26. Ada ayat 1, ada ayat 2 yang mengatur tentang penduduk dan warga negara. Setelah itu dilanjutkan dengan hak kesamaan kedudukan itu dalam pasal 27 ayat 1. Setelah itu dilanjutkan dengan hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak itu diatur dalam pasal 27 ayat 2. Setelah itu yang ketiganya dilanjutkan dengan pasal 27 ayat 3 tentang bela negara. Setelah itu berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik tulisan maupun tulisan itu berada dalam pasal 28. Nah, setelah itu kebebasan untuk memeluk agama atau berkepercayaan itu pasal 29 ayat 2. Sekarang silakan Anda amati video yang Bapak tayangkan. Dan hari ini Anda amati secara bersama, nanti Pak akan memberikan pertanyaan melalui LKPD. Setelah ini kita akan bagi kelompok. Anda sudah melihat tayangan video tadi. Nanti, sebagaimana yang Anda lihat di depan adanya LKPD yang akan Bapak bagikan. Anda menganalisis di dalam video tadi siapa saja yang terlibat yang sebelumnya tadi. Tadi bisa Anda lihat ya kan. Nanti Anda tuangkan ke dalam LKPD tadi. Di dalam LKPD ini kita adanya penilaian tadi di dalam kelompok. Tentu adanya penilaian kelompok, adanya penilaian individu, di mana nanti Bapak akan bagikan mengenai materi LKPD dan rubrik penilaiannya. Dalam penilaian tadi untuk presentasi nanti Anda itu menilai adanya kecepatan bahasa dan kepercayaan diri. Nah, itu yang akan jadi penilaian. Sekarang kita bagi kelompoknya terlebih dahulu. Bapak akan bagi Anda kelompoknya secara homogen, dalam artian itu beragam terhadap sesuai dengan kemampuan Anda yang sudah disebut dari kelompok 1 itu Adia, Rahmi,
Materi dan unsur pendidikan. Di sini yang pertama Anda lihat itu silakan bikin kelompoknya dan nama anggota. Di sini ada petunjuk pelaksanaan atau mengerjakan KPD yang bisa. Anda tadi sudah mengamati video. Nah, itu ada materi. Pertanyaan ini Anda jawab melihat dari video dan materi. Kaitkan video tadi dengan materi. Bisa Anda? Nah, jadi tidak ada yang tidak bekerja sama. Dalam diskusi ini adanya kerjasama, saling menghargai dan menghormati. Silakan Anda bekerja. Waktu Bapak berikan 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil pengamatan dari teknologi tersebut yang akan dibawakan oleh kita Anda. Saya di sini akan menjelaskan kelompok kami. Bagaimana hubungan antara unjuk rasa terkait larangan sholat di Medan dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil analisis dari kelompok kami, hubungan antara unjuk rasa terkait larangan sholat di Medan dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Negara telah mengatur hak dan jaminan pelaksanaan unjuk rasa melalui undang-undang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Baiklah, atas pertemuan kami tadi, apakah ada tanggapan atau alasan yang sangat memberikan? Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu pertanyaannya, apa hubungan antara konstitusi dengan undang-undang dasar? Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4. Berikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang dibacakan oleh Dara. Silakan untuk kelompok lain. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Baiklah, saya akan memberikan kepada moderator. Bagaimana atas jawaban dari kelompok kami? Atas jawaban yang kami berikan. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kita. Kami dari kelompok 4 sudah bisa menerima jawaban dari kalian. Terima kasih. Ya, kasih. Sedikit. Baiklah, selanjutnya jika masih ada pertanyaan atau tanggapan yang akan kalian berikan, bisa kalian utarakan pada saya. Jika tidak ada, maka kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kasih hapus untuk rokok. Ini Anda, kenapa Bapak mungkin Anda seperti itu? Anda kalau berbicara di luar mungkin Anda bisa
tapi Bapak belajar bagaimana Anda berbicara sebagai pembaharu. Di sini Anda belajar diskusi ini, Anda belajar nanti sebagai seorang lelaki yang katakan pemuda atau pemudi, nanti Anda bisa berhubungan dengan masyarakat dan mengamalkan apa yang Anda dapatkan. Ya, silakan dari Anda siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran pada hari ini. Bapak, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan negara akan harmonis dan stabil bila warga negara menjalankan hak dan kewajibannya. Sehingga perlu kita sadari bahwa pelaksanaan kewajiban berkaitan erat dengan hak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak merupakan sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Secara orang merekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal tanpa mengikat status kewarganegaraan, sedangkan hak negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seorang. Itu kesimpulan dalam proses pembelajaran yang Anda dapatkan sekarang. Nah sekarang kita lihat cukup adanya refleksi. Apa manfaat dalam proses pembelajaran hari ini? Kita silakan satu dulu ya. Nanti silakan Anda. Manfaat pelajaran pada hari ini itu kita bisa dan bisa antara hak dan kewajiban warga negara tentang mengintegrasikan kegiatan kehidupan yang adil dan kehidupan yang harmonis, damai dan adil di dalam hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat negara. Terima kasih. Masih ada? Ya, masih ada. Itu manfaat di mana yang tadi ada kesimpulan ada manfaat. Nah, manfaat yang dirasakan tadi seperti yang disampaikan oleh temannya tadi, nah bisa membedakan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, setelah itu hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 26 sampai 34. Di dalam pasal 30 itu terdapat hak dan kewajiban. Di pasal 27 ayat 3 terdapat juga hak dan kewajiban. Nah sekarang apa yang menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran? Ya, silakan kepada Anda Darah. Kekurangan dalam proses pembelajaran hari ini yang menurut saya kekurangan dalam proses pembelajaran yaitu dari segi waktu, di mana kami menikmati dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik sehingga tidak terasa waktu dalam proses pembelajaran sudah habis. Iya. Nah, jadi terima kasih kepada Anda Darah. Itu merupakan refleksi bagaimana apa yang menjadi kekurangan pembelajaran hari ini. Berarti Anda bisa menikmati proses pembelajaran. Proses pembelajaran tadi di mana Anda bisa merasakan perubahan dalam proses pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya Anda belajar ketika di kelas SD atau di SMP atau di MTS ketika Anda waktu itu. Nah sekarang kita coba untuk mengembangkan ternyata Anda bisa menikmati dalam proses pembelajaran. Nah itu kita sudah menyelesaikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah Anda memperhatikannya semuanya untuk kelompok 1, 2, 3 sampai 6. Materi kita selanjutnya itu tentang praktek kemerdekaan berpendapat terhadap warga negara. Itu materi minggu depan atau hari Kamis depan. Tolong Anda pelajari di rumah. Nah nanti minggu depan kita akan bahas mengenai juga materi diskusi. Nah kita bukan proses pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, silakan
mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.